Masih di Kompas Jateng, Saudara, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan gerakan Jateng di rumah saja mulai diberlakukan di seluruh kabupaten kota di Jawa Tengah pada akhir pekan ini untuk mengurangi angka kasus COVID-19. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sudah menyiapkan surat edaran untuk seluruh kabupaten kota terkait pelaksanaan gerakan Jateng di rumah saja. Gerakan Jateng di rumah saja akan diterapkan pekan ini, yakni pada Sabtu dan Minggu tanggal 6 hingga 7 Februari 2021. Selain masyarakat yang diimbau untuk di rumah saja, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo juga meminta partisipasi kepada pengelola tempat wisata, tempat usaha termasuk toko, restoran, dan pasar untuk libur dan memanfaatkan waktu untuk bersih-bersih dan melakukan penyemprotan disinfektan. Dengan tidak adanya kegiatan di luar rumah, diharapkan tidak ada kerumunan. Ganjar menegaskan untuk fasilitas umum seperti rumah sakit akan tetap bisa menerima pasien. Kan tadi pagi sudah ada rapat antar sekda, SK-nya sudah disiapkan, mudah-mudahan hari ini selesai. Jadi kita siapkan dan kita meminta dukungan masyarakat. Karena Pak Presiden sudah menyampaikan, loh kok gagal ya? Maka buat saya menerjemahkannya sebagai, yuk kita aparatur yang di bawahnya mencoba mencari terobosan yang lain. Maka saya akan mengajak warga Jawa Tengah di rumah saja, sehingga banyak yang kita minta untuk nantinya bisa berpartisipasi. Kita tutup aja semuanya, cuma 2 hari. Nah, kita siap-siap. Terkait bantuan ke masyarakat pada pelaksanaan gerakan Jateng di rumah saja, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menjelaskan tidak ada bantuan. Ganjar mengimbau jika akan belanja persiapan saat gerakan Jateng di rumah saja, tidak perlu terlalu banyak karena hanya 2 hari. Prayudha Febrianto, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para hadirin yang berbahagia. Yang terhormat Bapak Effendianto selaku guru pengampu mata pelajaran Bahasa Indonesia. Yang terhormat rekan tim pro dan tim kontra. Dan yang terhormat pula para hadirin yang ikut serta dalam debat kali ini. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat rahmat dan hidayahnya, kita dapat bertemu di ruangan ini dengan keadaan sehat walafiat tanpa suatu halangan apapun. Tak lupa sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Amin, amin, ya robbal alamin. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada saudara-saudara yang telah hadir di debat kali ini. Perkenalkan, saya Salsabila Azhara selaku moderator yang akan memimpin jalannya debat kali ini dengan mosi Jateng di rumah saja. Sepekan yang lalu, pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyelenggarakan gerakan Jateng di rumah saja. Gerakan ini dilaksanakan pada hari Sabtu Minggu pada tanggal 6-7 Februari 2021 yang diinstruksikan oleh Gubernur Provinsi Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Gerakan ini dilakukan serentak di seluruh Provinsi Jawa Tengah dengan tujuan untuk memutus transmisi penyebaran virus COVID-19 di Indonesia yang semakin hari semakin meningkat. Baik, dipersilakan tim pro untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Terima kasih, Saudara. Perkenalkan, saya Alivia Bujarmita dari tim pro sebagai penyampai materi. Perkenalkan, saya Adelisha Fitriani dari tim pro sebagai sekretaris. Perkenalkan, saya Aulia Syifa Nabila dari tim pro sebagai penyampai materi. Baik, terima kasih untuk tim pro. Selanjutnya, tim kontra dipersilakan untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Faradila Anggraini dari tim kontra sebagai penyampai materi. Perkenalkan, saya Clareta Dwi Farajina Mahjawati dari tim kontra sebagai sekretaris. Perkenalkan, saya Intan Nuraini Putri dari tim kontra selaku penyampai materi. Terima kasih. Baik, sama-sama untuk tim kontra.
Sebelum sesi debat berlanjut, saya ingin menyampaikan beberapa peraturan dalam debat kali ini. Yang pertama, debat harus berdasarkan argumen yang alasannya logis. Yang kedua, tidak boleh memojokkan atau menjatuhkan lawan bicara. Yang ketiga, berbicara jika sudah dipersilahkan oleh moderator. Dan yang terakhir yaitu menyanggah dengan baik dan sopan. Sebelum sesi debat dimulai, dipersilahkan untuk tim pro membacakan materi terlebih dahulu. Terima kasih moderator. Gerakan Jateng di rumah saja, tak ada paksaan, tak ada sanksi dan denda. Namun hanya himbauan. Ajakan untuk berempati kepada mereka yang masih terus berjuang untuk menangani pandemi COVID-19. Pelaksanaan tersebut telah diatur dalam Surat Edaran Nomor 443/000/933 tentang peningkatan kedisiplinan dan pengetatan protokol kesehatan pada pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM tahap 2 di Provinsi Jawa Tengah. Edaran tersebut telah disampaikan kepada seluruh pemerintah daerah di Jawa Tengah sebagai dasar membuat regulasi di kota atau kabupaten masing-masing. Sektor kesehatan hingga konstruksi diperbolehkan. Seperti diketahui, Ganjar mengajak warganya untuk tidak keluar rumah selama 2 hari pada hari Sabtu sampai Minggu, yakni tanggal 6 sampai 7 Februari 2021. Namun, Ganjar masih memberi ruang bagi orang-orang yang berkecimpung di beberapa sektor tertentu. Sesuai surat edaran atau SE yang beredar, tertulis sektor yang diperbolehkan beraktivitas ialah sektor esensial, seperti kesehatan, kebencanaan, keamanan, energi, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, perbankan, logistik, dan kebutuhan pokok masyarakat, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar, utilitas publik, dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional. Demikian tertulis dalam SE. Ganjar menginisiasi Jateng di rumah saja untuk mengendalikan penyebaran virus corona. Penularan virus corona di Jawa Tengah merupakan yang tertinggi ketiga di Indonesia. Virus corona sangat banyak imbasnya. Tak hanya masyarakat Indonesia, bahkan negara pun mengalami imbasnya. Untuk itu, diprogramkanlah gerakan Jateng di rumah saja untuk menekan angka COVID di Indonesia. Gerakan ini mendapatkan banyak dukungan dari beberapa pihak. Namun, sayangnya tidak semua pemerintah daerah Jawa Tengah mendukung gerakan tersebut. Terima kasih. Baik, sama-sama untuk tim pro. Selanjutnya, dipersilakan tim kontra untuk membacakan materi terlebih dahulu. Terima kasih kepada moderator. Pekan yang lalu, pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyelenggarakan gerakan Jateng di rumah saja. Gerakan ini dilaksanakan pada hari Sabtu sampai Minggu, tanggal 6 sampai 7 Februari 2021, yang diinstruksikan oleh Gubernur Provinsi Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. Gerakan ini dilakukan serentak di seluruh Provinsi Jawa Tengah dengan tujuan untuk memutus transmisi penyebaran virus COVID-19 di Indonesia yang semakin hari semakin meningkat. Program ini dilaksanakan jatuh pada hari Sabtu dan Minggu, yang dimana para pekerjaan swasta, pabrik, PNS yang memang jadwalnya libur. Permasalahannya, jika hari itu para pekerja swasta, pabrik, dan PNS waktunya libur, apa kabar dengan profesi dan mata pencaharian yang lain yang rata-rata berprofesi sebagai pedagang, yang dimana pada hari Sabtu dan Minggu mereka bisa mendapatkan penghasilan yang lebih daripada hari-hari sebelumnya. Banyak para pedagang yang berkeluh kesah bagaimana dengan dagangannya jika pada 2 hari itu harus berdiam diri di rumah saja. Mereka yang berjualan setiap hari saja biasanya masih kurang dengan pendapatan yang dihasilkan, apalagi pada masa pandemi seperti ini. Apalagi jika mereka hanya disuruh berdiam diri saja di rumah yang jelas-jelas tidak akan ada pemasukan sama sekali.
Di samping itu, program atau gerakan jateng di rumah saja tidak mengharuskan bahwa itu harus dilakukan. Akan tetapi, Gubernur menyatakan bahwa itu hanyalah himbauan saja. Jadi, tidak adanya sanksi yang tegas dari pemerintah. Program ini kurang efektif karena hanya himbauan saja, sehingga masyarakat akan tetap berkeliaran. Jika itu untuk menghentikan penyebaran COVID-19, menurut kami juga kurang efektif bila tidak diimbangi dengan protokol kesehatan yang ketat. Terima kasih. Baik, sama-sama untuk tim kontra. Baik, selanjutnya dengan ini saya nyatakan sesi debat pertama resmi dibuka. Baik, untuk tim kontra dipersilahkan memberikan pertanyaan, kritikan, saran maupun sanggahan. Terima kasih moderator. Saya sebagai tim kontra akan menanggapi materi yang sudah dibacakan oleh tim pro. Saya kurang setuju dengan gerakan ini yang bertujuan untuk mencegah penularan COVID-19. Karena menurut Bupati FX Hadi Rajatmo yang berprofesi sebagai Bupati Solo mengatakan bahwa yang paling efektif untuk mencegah penularan COVID-19 adalah dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Terima kasih. Baik, sama-sama untuk tim kontra. Selanjutnya dari tim pro, apakah ingin menimpali? Ya, silakan. Terima kasih kepada moderator. Iya benar, saya juga setuju dengan hal tersebut karena tidak adanya sanksi bagi yang tidak melaksanakan himbauan. Namun, menurut saya kembali lagi kepada bagaimana kebijakan pemerintah tiap daerah masing-masing untuk melakukan himbauan ini. Terima kasih. Baik, sama-sama untuk tim pro. Selanjutnya dari tim kontra, apakah ingin menimpali? Ya, silakan. Terima kasih. Protokol kesehatan seperti 3M, yaitu mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak, kita bisa mencegah penularan virus COVID-19. Akan tetapi, menjaga jarak bukan berarti harus di rumah saja, karena kita bisa menjaga jarak antar individu minimal 1 meter meskipun kita berada di luar rumah. Terima kasih. Baik, sama-sama untuk tim kontra. Selanjutnya dari tim pro, apakah masih ingin menimpali? Ya, silakan. Terima kasih moderator. Menurut saya, gerakan ini merupakan salah satu solusi yang bisa dicoba untuk mengurangi atau mengatasi kasus COVID-19, terutama di Jateng. Walaupun kita di luar rumah dapat menjaga prokes, namun resiko terkena COVID-19 lebih besar daripada saat kita berada di dalam rumah. Terima kasih. Baik, sama-sama tim pro. Selanjutnya tim kontra, apakah masih ingin menimpali? Saya. Baik, silakan. Terima kasih kepada moderator. Namun, jika di rumah saja tidak menjamin kita terhindar dari virus COVID-19. Karena di rumah saja pun kita tidak dapat menjaga jarak antara anggota satu dengan yang lainnya. Kita juga tidak tahu bagaimana aktivitas setiap anggota keluarga kita jika di luar rumah sana. Bisa saja ketika di luar rumah tanpa disadari kita maupun anggota keluarga kita berinteraksi dan melakukan kontak langsung dengan barang maupun orang yang terkontaminasi oleh virus COVID-19 tersebut. Terima kasih. Baik, sama-sama untuk tim kontra. Dari tim pro, apakah ingin menimpali? Baik, silakan. Terima kasih moderator. Tetapi kan dengan kita menggunakan masker dan hand sanitizer, ini tidak menjamin kita terhindar dari virus COVID-19. Karena kita tidak tahu beberapa orang yang kita jumpa di luar rumah itu terpapar COVID-19 atau tidak. Walaupun yang kita jumpa di luar rumah tidak terpapar virus COVID-19, tapi sekali lagi kita kan tidak tahu orang tersebut steril dari virus atau tidak. Bisa jadi orang tersebut sebelum bertemu dengan kita sudah memegang beberapa benda, uang misalnya, kemudian ia lupa memakai hand sanitizer maupun mencuci tangan. Padahal benda yang dipegang belum tentu bersih dari virus. Terima kasih. Baik, terima kasih semuanya. Untuk sesi debat pertama saya rasa cukup. Kita lanjutkan sesi debat kedua.
Dipersilakan untuk tim pro memberikan pertanyaan, kritik, saran, maupun sanggahan. Terima kasih moderator. Sesuai surat edaran atau SE yang beredar, tertulis sektor yang diperbolehkan beraktivitas ialah sektor esensial, seperti kesehatan, kebencanaan, keamanan, energi, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, perbankan, logistik, dan kebutuhan pokok masyarakat, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar, utilitas publik, dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional. Demikian tertulis dalam surat edaran. Baik, terima kasih tim pro. Silakan untuk tim kontra, apakah ingin memberikan pertanyaan, kritikan, saran, maupun sanggahan? Saya. Ya, silakan. Terima kasih. Tetapi ini menurut saya tidak adil, karena profesi-profesi tadi adalah profesi yang sudah terjamin gajinya setiap bulan. Sedangkan para wirausaha di luar sana nasibnya bagaimana? Seperti para pedagang yang penghasilannya per hari, lalu jika harus di rumah saja terus, mereka dapat pemasukan dari mana? Contoh mudahnya seperti mereka membutuhkan sembako atau bahan pokok. Terima kasih. Baik, sama-sama tim kontra. Dari tim pro, apakah ingin menimpali? Ya, silakan. Terima kasih kepada moderator. Belum dibuat surat edaran tersebut, pasti para pemerintah pusat sudah mendiskusikan dampak dari gerakan ini, dan pemerintah sudah menjamin kebutuhan pokok masyarakat selama gerakan jateng di rumah saja. Terima kasih moderator. Baik, sama-sama untuk tim pro. Dari tim kontra, apakah ingin menimpali lagi? Ya, saya. Ya, silakan. Ya, baik, terima kasih untuk moderator. Tetapi, bagaimanapun juga, bantuan yang diberikan itu tidak merata dalam pembagiannya. Sebagian besar justru malah kalangan menengah ke atas yang mendapatkan bantuan dari pemerintah tersebut. Terima kasih. Baik, sama-sama tim kontra. Dari tim pro, apakah masih ingin menimpali? Baik, silakan. Terima kasih moderator. Permasalahan itu sudah di luar tanggung jawab dari pemerintah pusat, karena pembagian bansos itu sudah diserahkan kepada pemerintah atau pengurus daerah masing-masing. Terima kasih. Baik, sama-sama tim pro. Dari tim kontra, apakah masih ingin menimpali? Ya, silakan. Terima kasih. Para pekerja ASN mendukung gerakan jateng di rumah saja. Mereka setiap bulan berpendapatan tetap. Namun, bagaimana dengan nasib para petani, nelayan, pedagang, dan pegawai non-sipil lainnya yang mayoritas pendapatannya harian? Jika mereka tidak bekerja, maka mereka tidak akan mendapatkan penghasilan. Terima kasih. Baik, sama-sama. Dari tim pro, apakah masih ingin menimpali? Ya, silakan. Terima kasih moderator. Gubernur Jawa Tengah telah memberikan surat edaran kepada kepala daerah di setiap kabupaten maupun kota dengan pelonggaran kepala daerah untuk menyesuaikan regulasi dengan kondisi dan kearifan lokal daerah masing-masing. Sehingga untuk permasalahan profesi pedagang, buruh, dan petani itu tergantung bagaimana kebijakan peraturan kepala daerah masing-masing. Terima kasih. Baik, terima kasih semuanya. Untuk sesi debat kedua saya rasa cukup. Kita lanjutkan sesi debat ketiga. Dipersilahkan untuk tim kontra memberikan pertanyaan, saran, kritikan, maupun sanggahan. Terima kasih moderator. Setelah saya mencermati materi dari tim pro, saya mengatakan bahwa banyak orang yang mengatakan program ini juga bisa mempererat hubungan dalam sebuah keluarga. Boleh saya tahu alasannya mengapa? Terima kasih. Saya perwakilan dari tim pro akan menjawab pertanyaan dari tim kontra. Menurut saya, gerakan jateng di rumah saja yang telah berlangsung selama 2 hari membentuk kita untuk membangun quality time bersama keluarga. Meningkatnya quality time ini dapat menaikkan semangat hidup anggota keluarga. Anggota keluarga dengan quality time yang cukup akan menjadi lebih bahagia, lebih rukun, dan memiliki lebih sedikit konflik, sehingga tercipta suasana yang harmonis di rumah. Terima kasih. Baik, sama-sama untuk tim pro. Dari tim kontra, apakah masih ingin menimpali? Ya, silakan. Terima kasih. Namun, dengan jateng di rumah saja, semua orang akan bekerja di rumah.
atau WFH, yang semua orang harus berkegiatan di dalam rumah. Sedangkan sekarang semua orang harus dibantu dengan gadget. Gadget itu sendiri bisa membuat kita lupa dengan lingkungan sekitar kita, termasuk keluarga kita, karena pikiran kita sudah terforsir pada gadget itu sendiri. Baik, silakan untuk Pani. Ya, silakan. Namun tidak semua keluarga terforsir pada gadget. Tergantung bagaimana tiap keluarga menyikapinya. Karena kesibukan dan aktivitas di luar lebih menyita waktu ketimbang menghabiskan keluarga, sehingga masih banyak keluarga yang mengutamakan menghabiskan waktu bersama ketimbang bermain gadget. Dengan hal tersebut, maka waktu bersama keluarga pun semakin banyak. Nah, bila waktu bersama keluarga ini bisa dimanfaatkan dengan baik, maka kebersamaan dengan keluarga akan semakin intim. Dengan kata lain, makin sering kita berinteraksi bersama keluarga, maka kita akan semakin lebih akrab dengan karakter setiap anggota keluarga. Terima kasih. Baik, terima kasih semuanya. Untuk sesi debat 3 saya rasa cukup. Dilanjutkan dengan masing-masing sekretaris menyampaikan simpulan debat kali ini. Silakan untuk tim pro terlebih dahulu, silakan. Terima kasih untuk moderator. Dari debat dengan mosi ini, kesimpulannya adalah kami setuju dengan gerakan ini. Karena dengan gerakan ini, kami membatasi diri sendiri untuk tidak berinteraksi pada orang lain, meminimalkan kontak yang terlalu dekat yang memungkinkan kita saling terpapar COVID-19. Sehingga dengan melakukan gerakan ini, walaupun hanya 2 hari saja, itu sangat berarti untuk mencegah penularan COVID dan mempererat hubungan keluarga. Terima kasih. Baik, sama-sama tim pro. Selanjutnya untuk tim kontra silahkan menyampaikan kesimpulan debat kali ini. Baik, terima kasih kepada moderator. Kesimpulannya dari tim kontra yaitu bahwa gerakan Jateng di Rumah Saja ini berguna dan berpotensi untuk meminimalisir penyebaran COVID-19 di Indonesia. Mengingat bahwa negara Indonesia berada pada tingkatan ketiga di dunia, maka hal itu juga harus diimbangi dengan protokol kesehatan yang ketat. Gerakan ini menimbulkan banyak sekali pro dan kontra di kalangan masyarakat Jawa Tengah dan sekitarnya. Selain itu juga, gerakan ini memiliki banyak dampak seperti dampak positif yang dapat mempererat hubungan dengan keluarga melalui quality time bersama, namun juga berdampak buruk pada beberapa sektor, khususnya sektor wirausaha, yang dimana mereka mendapatkan penghasilan itu harian. Terima kasih. Baik, sama-sama untuk tim kontra. Para hadirin sekalian, demikianlah acara perdebatan kali ini yang membahas gerakan Jateng di Rumah Saja. Sebelum debat ini saya akhiri, saya akan menyimpulkan hasil debat kali ini, yaitu gerakan ini dapat berjalan dengan maksimal apabila didukung dengan protokol kesehatan yang ketat dan kesadaran diri dari masing-masing individu. Para hadirin sekalian, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada para pemateri dan juga seluruh hadirin yang telah berpartisipasi dalam kegiatan debat kali ini. Akhir kata, saya selaku moderator undur diri. Semoga kita dapat bertemu kembali dalam debat selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Drop it. Hari ini pertama kontra. Yo kan punya sih ben nyambung ngono pertanyaan siji karo pertanyaan jawaban. Itu nyambung gak iso disatu-satu itu. Iya kalimatnya ben bisa. Bahasa Indonesia Jawa ini gampang cuma di Indonesia itu kan kalau bahasa Aku malu bahas kata-kata. Iya ya, caranya ya ben Mending video etok ngono lho ora ya. Iya, nanti enak jawaban kok. Maksudnya bisa melontarkan jawaban dewe-dewe. Tapi tarik bareng orang mungkin. Mesti apa ya? Rada keren sih bahasane. Iya. siji komen kakak materi. Dewe berarti jadi viral kan. Menteri dewe iya. Semoga nyanda. Minimal itu
setuju ya. Gini ya. Aduh, yo. Maghrib weh. Burung dhewe ya. Sesi pertama alhamdulillah ya Allah. Sesi pertama berarti sekolah Intan ning ada nyambung. Yang orang ini paling tapi emang Mas entuk. Sesi pertama ki membahas apa? Iya, tentang virus corona ini kita berdebat tentang virus corona. Kalau itu yang kedua ekonomi, yang ketiga keluarga. Menurutku gue setuju gak sih sama gue rata-rata gue pribadi pendapat pribadi ya sama ngasih neng pro kontra gue gitu sama Pak Ganjar. Pernah aku setuju ya? Aku ya manut-manut aja sih. Orang aku setuju orang aku setuju gak? Nek menurutku ya pada wes soalnya yo dhewe PDD ning omah. Tapi ki ora biasa ya salah dhewe pengen kok metu pengen opo bandung misalnya bandung kita iki ora nggih blas tapi ki awake tetep oke sing ngelanggar tetep oke sing metu tapi penjaga ada orang bukan Elsa, Reta, Intan, Oke, dari arah apa? Oh, biar ayo ya. Lagi nomor satu. Semoga apa sih? Ini apa? Tugas kali ini berjalan dengan lancar. Kita mau pet dulu, bye-bye. Kita mau buat videonya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para hadirin